Halo adik-adik, salam jumpa kembali lagi bersama saya, Ibu Mariana Nangkong. Di video kali ini, Ibu akan membawakan materi prakarya kelas 9 semester 1. Namun sebelumnya, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Adik-adikku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh diberikan kesehatan, nafas kehidupan, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga di hari ini kita boleh belajar, walaupun hanya belajar daring, karena masa pandemi COVID-19 ini, tetapi marilah kita berdoa agar supaya pandemik ini cepat berlalu dan kita boleh belajar bertatap muka seperti pada hari-hari yang lalu. Dan kita boleh belajar seperti biasanya dan kita boleh melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Dan kali ini Ibu akan membawakan materi prakarya kelas 9 semester 1 dengan judul Prinsip Kelistrikan dan Sistem Instalasi Listrik. Pada materi yang lalu, kita sudah membahas tentang materi kerajinan bahan keras. Dan di bab ini, yaitu bab 2, kita akan belajar tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Materi ini terbagi atas wawasan kelistrikan dan instalasi listrik rumah tangga. Dan wawasan kelistrikan terbagi atas 2, yaitu pengertian wawasan kelistrikan dan jenis dan manfaat wawasan kelistrikan. Instalasi listrik rumah tangga terbagi atas 2, yaitu 1, komponen kelistrikan, dan yang kedua adalah pembuatan produk. Next adik-adik, yang berikut kita akan membahas tentang wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia, dan dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa sangat dekat. Listrik juga menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia ada beberapa wilayah daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal demikian dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Misalnya saja suku Baduy Dalam, suku Kampung Naga, dan lain-lain sebagainya. Dan yang berikut, pengertian tentang listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul
dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda yang bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Next, yang berikut, yang kedua, jenis dan manfaat listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, listrik arus searah atau DC. Listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. Dan yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC. Listrik atau arus bolak-balik atau AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Dan yang berikut, tentunya dengan adanya sumber listrik, maka penerangan akan didapatkan, dan penerangan seperti lampu tentu membutuhkan sumber arus listrik sehingga penerangan atau lampu dapat menyala. Dengan adanya penerangan atau lampu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akan lebih mudah. Hampir sama dengan manfaat matahari, selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi dari arus listrik adalah sumber energi. Karena dengan adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Pada teknik elektro, listrik digunakan untuk tenaga listrik yang digunakan untuk menghidupkan peralatan elektron yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung, vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Berikut ini contoh jenis pembangkit tenaga listrik. Di antaranya PLTA, PLTU, PLTN, PLTB, PLTS, PLTA. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat sumber fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu, dan harus ada kabel netral di lampu, sehingga lampu tersebut akan menyala apabila saklar di-on-kan. Berikut ini beberapa peralatan listrik. Yang pertama, barganizer.
Bargainser ada 3 bagian utama, yaitu MCB, meter listrik atau kWh, spin control. Yang kedua, pengaman listrik. Pengaman listrik ada 2 jenis pengaman listrik pada rumah tangga tinggal, yaitu pengaman lebur dan pengaman listrik termos. Yang ketiga, saklar. Saklar berdasarkan besarnya tegangan. Saklar dapat dibedakan menjadi yaitu saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi 1. Saklar in-bow. Saklar in-bow ini adalah saklar yang ditanam di dalam tembok. Dan yang kedua, saklar out-bow. Saklar out-bow adalah saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Sedangkan berdasarkan fungsinya, yaitu saklar on-off merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Saklar push-on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off, dengan sendirinya biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bel rumah. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Yang berikut stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara arus listrik dengan aliran listrik. Agar listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu stop kontak kecil dan stop kontak besar. Sedangkan berdasarkan tempat, pemasangannya dikenal 2 jenis stop kontak, yaitu stop kontak in-bow dan stop kontak out-bow. Steker atau yang sering disebut colokan listrik, karena memang merupakan colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Steker memiliki 2 jenis, yaitu 1, steker kecil dan steker besar. Yang berikut adalah kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik untuk instalasi listrik rumah tinggal.
Kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. NYA. NYA kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Yang berikut NYM. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada yang 2, 3, dan 4 jenis kabel. Kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Yang berikut NYY. Kabel jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dengan gencetan tekanan. Yang berikut NYMHEYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker, sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Adapun peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik, yaitu tespen, solder, penggaris siku, pahat, gunting seng, ketam, dan serta pembuatan produk instalasi listrik adalah ada 2 prosedur dalam instalasi listrik, yaitu 1. Prosedur instalasi listrik dengan menggunakan saklar dan prosedur papan listrik menggunakan saklar untuk rumah tinggal. Terima kasih. Semoga materi yang dibawakan tadi boleh adik-adik serap, boleh adik-adik pahami, dimengerti, dan apa yang akan menjadi tugas adik-adik boleh mengerjakan tugas di rumah dengan penuh tanggung jawab, dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, serta mencuci tangan. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut dengan materi yang berbeda, dan salam jumpa di lain hari. Terima kasih.